Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan mengikuti kegiatan belajar di pagi hari ini. Baiklah anak-anak, kalau Bapak perhatikan sepertinya sudah banyak yang hadir, hanya sedikit nanti mungkin menyusul ya nak ya. Ya. Sebelum kita mulai kegiatan belajar di pagi hari ini, marilah kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi amin. Untuk menambah semangat kita di pagi hari ini, marilah kita nyanyikan lagu sorak-sorak bergembira dengan penuh semangat. Masih putus-putus. Sorak Iya, setelah menyanyikan lagu ini tentunya menambah semangat kita untuk melakukan kegiatan belajar pada pagi hari ini. Jika pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang pengertian dan jenis-jenis magnet, maka sekarang Bapak mau tanya, siapa yang masih ingat tentang jenis-jenis magnet? Saya, Pak. Ya, silakan Mbak Anindya. Ada silinder, batang, jarum, ladang, dan keping. Iya, tepat sekali Mbak Anin masih ingat dengan jenis-jenis magnet yang kita gunakan pada pertemuan yang lalu. Masih ingat semua jenis-jenis magnetnya. Kemudian yang kedua, Pak Arif mau tanya lagi. Siapa yang masih ingat benda apa saja yang memanfaatkan magnet? Saya, Pak. Ya, silakan Mas Hadi. Jarum, jam, kulkas. Ada lagi yang lain? Jam, kulkas. Saya, Pak. Ya, silakan ditambahkan Mbak Rea. Dinamo, kotak pensil, sama kompas. Iya, tepat sekali. Itu adalah benda-benda yang ada di sekitar kita yang memanfaatkan magnet. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar sesuai dengan tujuan pembelajaran,
yaitu sebagai berikut. Yang pertama, melalui pengamatan tayangan video tentang benda-benda magnetis dan non-magnetis, siswa dapat menganalisis minimal 5 benda magnetis dan non-magnetis dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui penugasan percobaan tentang benda-benda magnetis dan non-magnetis melalui aplikasi Zoom, siswa dapat mempresentasikan laporan hasil percobaan menganalisis benda-benda magnetis dan non-magnetis dengan percaya diri. Yang ketiga, melalui pengamatan tayangan video tentang jenis-jenis formulir daftar riwayat hidup melalui Zoom, siswa dapat menganalisis pengertian dan cara membuat daftar riwayat hidup dengan mandiri. Yang keempat, melalui penugasan, siswa dapat membuat daftar riwayat hidup melalui aplikasi Zoom dan mempresentasikan daftar riwayat hidup dengan penuh percaya diri. Kemudian, untuk peta pikirannya adalah sebagai berikut. Terdiri dari 2 mata pelajaran, yaitu IPA dan Bahasa Indonesia. Untuk IPA, kita akan fokus pada benda magnetis dan non-magnetis. Kemudian untuk bahasa Indonesianya adalah fokus pada daftar riwayat hidup. Anak-anak, perhatikan tayangan video berikut. Dan seperti biasanya, nanti dari tayangan video ini, sampean membuat daftar pertanyaan yang akan kita gunakan sebagai kegiatan diskusi. Tidak semua benda dapat ditarik magnet. Benda yang dapat ditarik magnet disebut dengan benda magnetis. Dan benda yang tidak dapat ditarik magnet disebut dengan benda non-magnetis. Mari kita lihat penjelasan tentang benda magnetis. Benda magnetis adalah benda-benda yang terbuat dari bahan-bahan yang mengandung unsur magnet atau logam yang dapat berinteraksi dengan magnet. Benda-benda magnetis ini terbagi menjadi 3 jenis bahan, yaitu ferromagnetis, paramagnetis, dan diamagnetis. Mari kita lihat penjelasannya satu persatu. Ferromagnetis adalah bahan yang ditarik dengan kuat oleh magnet. Contohnya adalah benda-benda yang terbuat dari besi atau baja. Lalu yang kedua adalah jenis bahan paramagnetis. Ini merupakan bahan-bahan yang ditarik lemah oleh magnet. Contohnya adalah yang terbuat dari bahan aluminium atau bahan dari platina. Lalu jenis yang ketiga adalah kelompok diamagnetis. Ini adalah bahan-bahan yang sedikit menolak magnet. Contohnya adalah benda-benda yang terbuat dari bahan seng atau dari bismut. Nah, itu tadi adalah contoh benda-benda magnetis. Selanjutnya kita lihat benda-benda non-magnetis. Benda non-magnetis adalah benda-benda yang sebagian besar mengandung bahan yang tidak dapat ditarik magnet. Contohnya adalah benda-benda yang terbuat dari kayu, atau benda-benda yang berbahan plastik, atau juga benda-benda yang terbuat dari karet dan bahan-bahan lainnya. Nah, selanjutnya sebagai latihan, perhatikan gambar berikut. Nah, anak-anak, setelah sampean memperhatikan tayangan video tadi, maka sekarang saatnya kita masuk di kegiatan diskusi. Tentunya kalian tadi juga sudah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk kegiatan diskusi. Siapa yang mau menyampaikan pertanyaannya untuk yang pertama? Saya, Pak.
Iya, terima kasih. Silakan Mas Hadi. Sebutkan 3 benda yang dapat ditarik magnet dan jelaskan. Tolong diulangi yang jelas. Sebutkan 3 benda yang dapat ditarik magnet dan jelaskan. Ya, tepat sekali. Pertanyaan yang bagus sesuai dengan video, nggih, yaitu sebutkan 3 benda yang dapat ditarik oleh magnet dan jelaskan. Maksudnya jelaskan itu kenapa benda itu kok bisa ditarik gitu nggih Mas nggih? Nggih. Oke. Siapa yang mau menanggapi pertanyaannya Mas Hadi yang sangat bagus ini? Saya, Pak. Silakan Mbak Anindya. Apa saya? Gunting, paku, peniti. Alasannya karena mengandung unsur logam yang dapat ditarik oleh magnet yang disebut dengan benda magnetis. Iya, tepat sekali. Ini Mas Hadi sudah dijawab sama Mbak Anin karena benda-bendanya tadi apa? Termasuk apa? Paku. Ada apa lagi Mbak Anin? Paku, peniti, dan Paku, gunting. peniti. Karena benda-benda tersebut mengandung unsur logam Logam yang dapat ditarik oleh magnet. yang bisa ditarik oleh magnet. Iya, tepat sekali. Ye. Ayo, siapa lagi yang mau menyampaikan pertanyaan berikutnya? Siapapun boleh, silakan Nak. Ayo, Pak Arif tunggu. Ya, apa saja yang tidak dapat ditarik oleh dan jelaskan. Benda. Diulangi Nak. Benda apa saja yang tidak dapat ditarik oleh magnet dan jelaskan. Iya, benda apa saja yang tidak dapat ditarik magnet dan jelaskan. Siapa yang mau menanggapi pertanyaan dari Mbak Zayana? Saya Pak Kusnul. Iya, silakan Mbak Kusnul, langsung saja. Pensil, kayu, dan sisir. Alasannya karena bukan unsur logam dan termasuk benda non-magnetis. Iya, tepat sekali. Ternyata anak-anak sudah mampu membuat pertanyaan dengan baik sesuai dengan tayangan video dan juga mampu memberikan tanggapan dari pertanyaan teman dengan tepat pula, nggih. Baiklah, ada lagi yang mau bertanya untuk yang ketiga? Saya, Pak. Saya, Pak. Nggih, silakan. Ayo. Sebutkan benda-benda yang termasuk ferromagnetik. Iya, ada juga tadi, nggih. Sebutkan benda-benda yang termasuk ferromagnetik. Siapa mau menanggapi pertanyaan yang bagus ini? Saya, Pak. Nggih, silakan Mbak Anin, enggak apa-apa, ayo. Besi, baja, dan nikel. Iya, besi, baja, dan nikel. Tepat sekali jawabannya Mbak Anin. Itu adalah benda-benda yang termasuk ferromagnetik, yaitu benda-benda yang kuat ditarik oleh magnet. Baiklah anak-anak, setelah melakukan kegiatan diskusi, kita lanjutkan di kegiatan berikutnya, yaitu mengerjakan LKPD. Tolong perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada beberapa gambar yang kemarin sudah Pak Arif sampaikan kesampaian untuk disiapkan pada pembelajaran kita pada hari ini. Di situ ada pensil, ada peniti, ada penghapus, ada paku, penjepit kertas, sisir, gunting, batu, kayu, daun, gelang karet, dan kaca. Tentunya benda tersebut sudah sampean persiapkan. Sekarang coba tunjukkan kalau sampean sudah mempersiapkan benda-benda tersebut. Ayo, tunjukkan ke kamera biar Pak Arif tahu kalau sampean benar-benar sudah siap untuk belajar pada hari ini. Benda-bendanya sudah terlihat. Oh ya, itu. Oke, terima kasih. Pak Arif lanjutkan kalau begitu. Itu apa? Terima kasih Nak, karena sampean sudah membawa benda-benda yang akan kita gunakan untuk kegiatan mengerjakan LKPD. Nah, perhatikan tabel berikut.
lengkapilah tabel di bawah ini dengan terlebih dahulu melakukan percobaan dalam kurung mendekatkan benda-benda tersebut pada magnet. Setelah itu, berilah tanda centang pada tabel di bawah ini. Nah, ini ada 1 sampai 12. Ini sesuai dengan gambar ini. Oke. Jadi nanti diurutkan mulai pensil, peniti, penghapus, nanti sampai tuliskan pada tabel ini. Nomor 1 sampai 12. Setelah itu beri tanda centang di sini. Apakah magnetis ataukah non-magnetis? Caranya yaitu tadi dengan mendekatkan benda-benda tersebut pada magnet. Baiklah, Bapak beri waktu sekitar 5 menit untuk mengerjakan dengan percobaan terlebih dahulu mendekatkan benda-benda yang telah sampai siapkan dengan magnet. Ya, silakan lakukan percobaan dengan menempelkan magnet pada benda-benda yang telah kalian siapkan. Apakah itu benda dapat ditarik magnet atau tidak dapat ditarik oleh magnet. Setelah itu, isilah tabel tersebut. Sepertinya sampean sudah selesai mengerjakan. Baiklah anak-anak, perhatikan hasil pekerjaan teman kalian yang tadi sudah kalian kirim ke WhatsApp. Sekarang Bapak akan tampilkan satu persatu untuk mendapatkan tanggapan. Nah, yang pertama ini saya ambil dari pekerjaannya Mbak Naning. Siapa kira-kira yang mau menanggapi pertama kali? Saya, Pak. Oh ya, silakan Mas Hadi. Yang pertama ini bisa dibaca? Bisa, Pak. Apa itu? Pensil. Pensil. Di sini jawabannya apa? Non-magnetis. Benar nggak? Betul, Pak. Langsung yang kedua. Peniti. Betul, Pak. Yang ketiga. Penghapus. Betul. Ya, yang keempat. Betul. Betul, Pak. Ya, yang kelima. Betul, Pak. Betul. Ya, berikutnya. Betul. Ya, berikutnya. Betul, Pak. Apakah betul semua? Betul, Pak. Tapi Iya. sayangnya kurang 3, Pak. Kurang 3. Oh, kurang 3. Ya. Terima kasih Mas Hadi atas tanggapannya. Nah, karena Mas Hadi termasuk aktif di kegiatan ini, maka nanti juga akan ada nilai keaktifan. Wah, sudah ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar. Berikutnya, siapa mau menanggapi? Siapa tuh? Oh iya, Ya, Mbak Kusnul. Silakan Mbak Kusnul. Langsung saja dibaca nama bendanya, kemudian apakah ini benar magnetis atau non magnetis, seperti itu, nggih? Silakan. Pensil. Betul, Pak. Nggih. Betul. Terus? Betul. Paku. Ya. Betul. Ya. Penjepit kertas. Betul. Sisir. Ya. Betul. Gunting. Betul. Ya. Batu. Betul. Kayu. Betul. Daun. Betul, Pak. Kurang 2, Pak. Ini ada. Oh iya. Karat gelang. Betul. Kaca. Betul, Pak. Iya. Karena Mbak Kusnul juga sudah mampu menjawab dengan benar dan mampu menanggapi dengan benar, maka juga ada nilai keaktifan seperti Mas Hadi tadi. Nanti Bapak catat dulu.
Baiklah anak-anak, setelah kita membahas hasil LKPD yang telah kalian lakukan, maka selanjutnya adalah masuk di kegiatan Ayo Berlatih. Nah, seperti biasanya, siapa yang mau pilih pertanyaannya dulu untuk kategori jujur, disiplin, dan percaya diri? Disiplin, Pak. Husnul. Husnul pilih disiplin. Oke, Pak Arif buka untuk yang disiplin. Perhatikan. Ini soalnya. Silakan dibaca Mbak Husnul. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut dia magnetik, Pak. Dia magnetik. Kita lihat. Apakah benar dia magnetik? Tepat sekali. Jawabannya adalah dia magnetik. Tenang, masih ada dua. Siapa lagi yang mau? Silakan. Masih ada jujur dan percaya diri. Silakan. Mbak Zilda, silakan pilih yang mana? Jujur, Pak. Mbak Zilda pilih yang jujur. Saya buka. Langsung dibaca pertanyaannya. Manakah benda di bawah ini yang termasuk ferromagnetik? Iya. Merah. Hijau, merah. Kita buka, apakah benar yang merah? Woi. Sekali jawabannya benar. Ferromagnetik. Tapi ya agak lama itu. Apa yang benar? Masih ada satu lagi. Satu lagi. Saya, Pak. Saya. Silakan ya wes. Yo yang saya duluan tadi, ayo. Percaya diri ya. Pak Arif buka. Silakan dibaca pertanyaannya. Benda yang tidak dapat ditarik magnet disebut non-magnetik, Pak. Disebut ini Non-magnetik. non-magnetik. Yang warna Kita lihat. biru. Kita lihat non-magnetik ya. Tepat sekali jawabannya. Benar ya? Jawabannya adalah non-magnetik. Alhamdulillah dari kegiatan Ayo Berlatih, kalian telah menyelesaikan 3 pertanyaan dengan benar semua. Baiklah anak-anak, setelah kalian mengerjakan kegiatan Ayo Berlatih, anak-anak coba perhatikan video berikut dan seperti biasanya silakan membuat beberapa pertanyaan yang sesuai dengan video dan kita gunakan untuk kegiatan diskusi. Perhatikan video berikut. Menulis riwayat hidup. Riwayat hidup adalah tulisan yang berisi informasi diri, meliputi identitas diri, serta kegiatan yang telah dilakukan. Riwayat hidup harus didasarkan pada fakta dan disajikan dengan sangat rinci. Riwayat hidup dapat ditulis dengan 2 bentuk, yaitu bentuk singkat dan bentuk narasi. Riwayat hidup dalam bentuk singkat biasanya seperti formulir. Penulisan seperti ini lebih sering disebut daftar riwayat hidup. Riwayat hidup dalam bentuk narasi disajikan dalam bentuk paragraf atau tulisan memanjang. Tujuan dibuatnya riwayat hidup untuk menjelaskan tentang siapa diri kita kepada orang lain dalam suatu kegiatan yang memerlukan pengenalan diri. Berikut ini adalah contoh menulis riwayat hidup dalam bentuk formulir. Baiklah anak-anak, siapa yang mau menyampaikan untuk yang pertama? Ya, silakan Mbak Lida. Apa saja yang termasuk identitas diri? Ya, siapa yang mau menjawab pertanyaan yang sangat bagus ini? Saya, Pak. Oke, silakan Mas Hadi. Nama, usia, alamat, tempat, dan tanggal lahir, serta kontak yang dapat dihubungi.
Iya, lengkap sekali jawabannya Mas Hadi, nggih. Itu adalah yang termasuk identitas diri. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, siapa yang mau menyampaikan? Masih Saya, ada kan? Pak. Oh, masih ada. Ya, silakan Mbak Anin. Digunakan untuk apakah daftar riwayat hidup? Iya, digunakan untuk apa daftar riwayat hidup? Untuk apa ya? Ayo, siapa yang mau menanggapi? Ayo, siapa menanggapi pertanyaan dari Mbak Anin dia? Oh, nggih, Mas Riu, silakan. Saya, Pak. Nggih, ayo nak. Untuk melamar pekerjaan dan membuat paspor. Iya, tepat sekali. Terima kasih jawaban dari Mas Riu. Sudah sangat bagus menjawab atau menanggapi pertanyaan yang bagus pula dari Mbak Anindya. Nah, sekarang kita lanjutkan di kegiatan berikutnya. Baiklah anak-anak, coba perhatikan contoh riwayat hidup yang tampak pada layar kalian. Setelah kalian memperhatikan contoh daftar riwayat hidup, maka kegiatan berikutnya adalah mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Tugas kalian di sini adalah buatlah daftar riwayat hidup. Petunjuknya adalah sebagai berikut. Perhatikan contoh daftar riwayat hidup yang tadi Bapak tunjukkan tadi ya. Kemudian buatlah daftar riwayat hidup. Isian daftar riwayat hidup disesuaikan dengan diri masing-masing. Selamat mengerjakan dan tanyakan pada guru apabila ada yang belum dipahami. Nah, saya beri waktu 5 menit untuk mengerjakan. Nanti kalau sudah selesai, seperti biasanya, kirim ke WA Group untuk kita bahas bersama-sama. Selamat mengerjakan. Sepertinya anak-anak sudah selesai mengerjakan. Ya, silakan untuk yang pertama, Mbak Anindya dibacakan untuk riwayat hidupnya. Riwayat hidup. Nama lengkap Anindya Rizky Devandi, umur 11 tahun, tempat tanggal lahir Jombang 27 Mei 2009, bangsa warga negara Indonesia, alamat Jalan Patimura nomor 74 Sengon Jombang. Menerangkan dengan sesungguhnya pendidikan TK Kartini dari tahun 2013 sampai 2015. SDN Sengon 1 dari tahun 2015 sampai sekarang. Prestasi juara 3 lomba cerdas cermat Quran tingkat kecamatan tahun 2019. Kegiatan anggota koperasi sekolah, anggota UKS. Iya, lengkap sekali riwayat hidup yang telah Mbak Anindya buat. Sudah sesuai nggih dengan contohnya tadi nggih. Saya harap nanti yang lain juga dapat menyampaikan secara lengkap seperti Mbak Anindya. Coba kita lihat untuk yang kedua, punya siapa ya? Oh, ternyata punyanya Mbak Gusnul. Ya, silakan Mbak Gusnul, sekarang waktunya untuk membacakan riwayat hidup. Riwayat hidup. Nama lengkap Gusnul Maya Safi Rahmati, umur 12 tahun, tempat tanggal lahir Jombang 30 April 2008, bangsa warga negara Indonesia, alamat Jalan Kapten dan RT 22 RW 03 TK Al Burhan dari tahun 2013, SDN Sengon 1 dari tahun 2015. Prestasi juara 1 lomba cerdas cermat Islam, juara 2 di kelas 5 SDN Sengon 1. Kegiatan menari dan pramuka. Iya, benar. Kegiatannya ada kegiatan menari dan ikut pramuka. Nah, itu seharusnya di kegiatan itu juga bisa sampean sampaikan karena sampean kan juga mengikuti ekskul tari dan juga menjadi anggota pramuka di SDN Sengon 1 Jombang. Nah, nampaknya ini dari riwayat prestasinya anak-anak ini banyak yang berprestasi, banyak yang menjadi juara. Nah, ini Pak Arif harapkan ini bisa menjadi motivasi untuk anak-anak yang lain supaya juga
berprestasi. Nah, terima kasih anak-anak. Kalian telah bisa membuat riwayat hidup dengan lengkap. Alhamdulillah anak-anak, kalian telah mengerjakan LKPD dengan sangat baik. Maka kegiatan selanjutnya adalah kegiatan ayo berlatih. Nah, seperti biasanya, siapa cepat dia dapat. Silakan, mau pilih formulir, daftar riwayat hidup, atau kartu anggota? Daftar riwayat hidup, Pak. Mas Hadi ya, yang milih ya, daftar riwayat hidup. Saya buka. Iya. Silakan dibaca ini. Perhatikan daftar riwayat hidup di samping. Pilihan yang tepat untuk mengisi nomor 6 adalah SDN Sengon 1 Jombang, Pak. Iya, kita coba apakah benar jawabannya SDN Sengon 1 Jombang. Bagus sekali, tepat jawabannya, yaitu kalau mengisi pendidikan adalah SDN Sengon 1 Jombang. Masih ada lagi yang lain, ayo siapa lagi yang mau memilih? Saya Pak, saya Pak. Ya Pak, Siapa? formulir. Iya, Saya Pak. Kartu Kusnul, Pak. anggota. iya, pilih yang mana Mbak Saya Kusnul? Pak. Formulir. Yang mana? Formulir. Formulir. Kartu anggota Pak. Ya, silakan dibaca. Perhatikan daftar riwayat hidup di samping pilihan yang tepat untuk mengisi nomor 3. Ya, nomor 3. Jombang 12 April 2010, Pak. Kita lihat apakah jawabannya benar. Wah, tepat sekali jawabannya juga. Saya Pak. Pak saya Pak. Iya, silakan Mbak Siva. Iya, Mbak Siva semangat sekali, bagus. Saya hargai. Tinggal satu ya, Pak Arif buka. Satu Pak. Ayo nak dibaca. Perhatikan daftar riwayat hidup di samping pilihan yang tepat untuk mengisi nomor 8 adalah Nomor 8. anggota pramuka. Oh, Anggota pramuka. Kita lihat. Anggota pramuka. Tampaknya Mbak Siva ini selalu bersemangat ya kalau mengikuti pelajaran. Saya harap semuanya juga semangat dalam belajar. Karena kegiatan ayo berlatih sudah mampu dijawab ketiga-tiganya dengan benar, sekarang kita lanjutkan di kegiatan evaluasi. Setelah ini Bapak akan kirim link evaluasi melalui WhatsApp grup kelas 6. Tolong nanti kerjakan evaluasi dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Baiklah anak-anak. Sekarang kita masuk pada kegiatan kesimpulan atau menyimpulkan apa yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Coba siapa yang mau menyebutkan apa saja yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini? Silakan. Saya, Pak. Oh ya, silakan Mbak. Benda magnetis dan non-magnetis. Benda magnetis adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Sedangkan benda non-magnetis adalah benda yang tidak dapat ditarik magnet. Iya, tepat sekali. Kemudian ada lagi? Ada lagi? Kalau Mbak Gusnul menyebutkan, iya, ada lagi, silakan. Saya Pak, bahasa Indonesia. Membuat daftar riwayat hidup. Membuat daftar riwayat hidup terdiri dari identitas diri, riwayat pendidikan, pengalaman berorganisasi, serta prestasi. Iya, tepat sekali. Itu adalah yang kita pelajari pada pagi hari ini. Yang disebutkan Mbak Gusnul tadi benar, dilengkapi dengan Mas Hadi. Alhamdulillah, berarti sampean memang sudah benar-benar memahami apa yang sudah kita pelajari di pagi hari ini. Nah, sekarang Bapak mau tanya, apa saja yang kalian rasakan pada
kegiatan belajar di pagi hari ini? Apakah ada kendala? Senang Pak, senang. Oh, senang, ya senang, perasaannya senang. Apakah ada kendalanya, Nak? Ada sinyalnya Pak, sinyal kurang jelas. Sinyalnya yang kurang baik, jadi kurang jelas. Terus apa lagi? Terus Berisik. Iya, Ya. berisik karena masuk Pak. sulit untuk masuk. Masuk. Ya. Terima kasih karena sampai sudah menyampaikan hal-hal atau kendala yang perlu kita perbaiki di kegiatan berikutnya. Ya. Untuk pembelajaran selanjutnya, nanti kita akan belajar cara membuat magnet. Dan nanti untuk alat dan bahannya nanti akan Bapak sampaikan melalui WhatsApp grup kelas 6. Jadi begini, alhamdulillah kalau Bapak perhatikan kalian sudah belajar dengan penuh semangat meskipun kita hanya belajar dari rumah dan menggunakan aplikasi Zoom. Ya. Untuk itu Bapak mohon terus tingkatkan semangat belajarnya dan terus belajar di rumah meskipun tidak lagi didampingi oleh Pak Arif. Jadi kalian harus tetap semangat dalam belajar. Semoga pandemi ini berakhir dan kita bisa ketemu lagi di sekolah belajar dengan normal kembali. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, sering cuci tangan supaya kita terhindar dari COVID-19. Nah, sebelum kita akhiri, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Terima kasih untuk pertemuan yang sangat indah di pagi hari ini. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.